Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi pecahan. Jadi lanjutan materinya itu pada halaman 78, yaitu perpangkatan pada pecahan. Aturan perpangkatan pada pecahan sebenarnya sama dengan aturan perpangkatan biasa. Kalau misalnya aturan pangkat A pangkat N, maka dia sama dengan apa? A dikali A dikali A dan seterusnya dikali dikali A kali A. Jadi ini sebanyak N, seperti itu. Nah, aturan perpangkatan juga demikian. Misalnya A per B pangkat N, maka sama dengan apa? A per B dikali A per B dikali dan seterusnya dikali A per B, ini sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya, yaitu N kali. Nah, seperti itu. Maka contohnya misalnya misalnya A 2 per 3 pangkat 3, maka sama dengan apa? Sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Nah, kemarin sudah kita pelajari masalah perkalian pecahan, yaitu kalau perkalian pecahan berarti yang di atas kali di atas, di bawah di atas kali di atas, jadi di bawah kali di bawah. 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 2 8. Berarti 8 per 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke, 8 per 27, atau 8 itu tidak lain adalah 2 pangkat 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, yang Ustadz mau uraikan adalah sebenarnya bentuk seperti ini. Ternyata 2 per 3 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Jadi dia pangkatnya itu bisa kita langsung kasih masuk ke dalam. Pangkatnya kasih masuk ke dalam. Berarti apa nih? Berarti A per B pangkat N itu akan sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Berarti bagaimana dong? Berarti soal yang di atas 2 per 3 pangkat 3 itu akan sama dengan apa? 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Seperti itu. Nah, contoh misalnya dalam buku catatannya atau buku paketnya pada halaman 28 dikatakan bahwa 1 per 4 pangkat 1 per 3 pangkat 4. Maka kalau kita menyebutkan atau menguraikan seperti ini, maka dia jadi apa? 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 1 pangkat 4 berapa? 1 kali 1 kali 1 kali 1, itu hasilnya 1. Terus 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 27 kali 3 1 2 6 8. Berarti dia 81, seperti itu. Nah, sifat-sifat perpangkatan. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan yang pertama yang tadi A per B pangkat N sama dengan apa? A pangkat N per B pangkat N. Tadi sudah dikasih contoh. Yang kedua, A per B pangkat N kalau dikali A per B dengan catatan A per B nya sama, maka kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi A per B nya sudah sama, ini sama, maka dia langsung apa? A per B pangkat M tambah N, atau N tambah M. Contohnya apa sih? Example misalnya yang kedua, 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 per 3 pangkat 2. Jadi ini sudah sama nih. Sudah sama, maka pangkatnya tinggal langsung ditambah. Berarti 2 per 3 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 per 3 pangkat 5. Nah, ini tidak lain adalah yang pertama tadi. Sifat yang pertama. Jadi kita langsung kasih masuk 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Jadi ini boleh selesai nih. Atau bisa diselesaikan berapa hasil akhirnya.
Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga adalah pembagian. A per B pangkat N dibagi A per B pangkat M. Jadi syaratnya adalah ininya sama, basisnya sama. Berarti dia langsung kalau pembagian pangkatnya dikurang. A per B pangkat N kurang M. Contoh misalnya 2 per 3 dibagi pangkat 3 dibagi 2 per 3 pangkat 2. Maka ini sudah sama basisnya 2 per 3. Pangkatnya karena pembagian pangkatnya langsung dikurang. 2 per 3 pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 2 sorry. Maka dia 2 per 3 pangkat 1. Sama dengan 2 per 3 pangkat 1 pangkat 1. Nah ini 2 kan pangkat 1 kan 2 per 3. Seperti itu. Nah sifat yang keempat adalah pangkat dipangkatkan. Jadi sifat keempat, pangkat dipangkatkan. A per B pangkat N pangkat M. Maka dia apa? Maka dia pangkatnya dikali. A per B N kali M. M kali N. Seperti itu. Contoh misalnya 3 per 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah ini pangkat dipangkatkan. Berarti 3 per 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 3 per 2 pangkat 6. Sama dengan ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama berarti 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Seperti itu. Ini untuk sifat-sifat perpangkatan. Nah sekarang kita lanjut ke halaman 81. Nah, halaman 81 nih. Halaman 81 menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Menyelesaikan soal pecahan desimal. Pecahan desimal. Oke. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan itu cukup mudah. Penjumlahan dan pengurangan. Oke, misalnya contohnya 4,25 ditambah 2,5 ditambah 0,31,2. Nah, sekarang syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal desimal dulu, kita mulai dari desimal dulu sebentar pecahannya. Desimal itu adalah dengan cara meluruskan komanya. Jadi kita selesaikan dulu ini. Berarti 4,25 ini ditambah 2,5. Berarti 2,5. Jadi syaratnya harus lurus. Nah, karena ini tidak ada pasangannya, langsung kita kasih masuk 0 sini. Ditambah 5, 7, komanya tetap 6. Seperti itu. Nah, jadi ditambah lagi nih 31,5. Jadi komanya, koma, terus 2, 1, dan 3 di depan. 3 ada pasangannya? Enggak. Berarti tambah 0 saja. Ditambah, ini juga tambah 0 supaya ada pasangannya. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 2, 9. Komanya lurus. 6 tambah 1, 7. 0 tambah 3, 3. Jadi hasilnya adalah 37,95. Nah, itu untuk desimal biasa. Bagaimana dengan perkalian bagaimana dengan kalau dia yang kedua adalah perkalian. Jadi perkalian ya. Misalnya 4,25 dikali 2,5. Jadi ini kita perkalian nih. Perhatiin baik-baik perkalian. Nah, sekarang 4,25 itu berapa angka di belakang koma? Jadi angka di belakang komanya itu 2. Oke. Angka di belakang komanya ini berapa? Ini 1. Berarti nanti karena perkalian angka di belakang komanya berubah menjadi 3 atau ditambah 2 tambah 3 2 tambah 1 adalah 3. Oke, satu lagi
kita hitung dulu berapa angka di belakang koma. 4,25 itu adalah 2 angka di belakang koma. 2,5 itu 1 angka di belakang koma. Jadi nanti angka di belakang komanya tinggal ditambah ini. 2 tambah 1 menjadi 3. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah 425 dikali 25. 425 dikali 25. Langsung. Berarti apa? 5 kali 5 itu 52. 5 kali 2 10. 12. Simpan 1. 5 kali 4 itu 20 tambah 1 21. 2 kali 5 itu 0 1. 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. 2 kali 4 itu 8. Tinggal tambah 5 2 6 0 1. Oke, nah sekarang hasilnya adalah 10 6 25. Nah sekarang tadi kan kita sudah dapat 3 angka di belakang koma. Jadi kita hitung 1 2 3. Oke, hasilnya adalah 10,6225. Seperti itu. Itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian selanjutnya adalah pembagian desimal. Pembagian. Nah, contohnya 628, misalnya 6,28 dibagi 0,4. Oke, 0,4. 0,4 sama dengan. Nah, sekarang berapa angka di belakang koma ini? Oke, ini 2. Kalau ini berapa angka di belakang koma? 1. Karena pembagian kita langsung mengurangi. Jadi dikurang nih. Berarti 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, tinggal kita bagi nih. 625 bagi biasa. 625 bagi 4. Sama dengan berapa? 6 bagi 4 itu 1. Ini 4. Turun 2. 28 ya, sorry. Oke, 22. 22 bagi 4 itu 5. 20, 28 bagi 4 itu tuh 7. Berarti hasilnya adalah 157. Karena dia satu angka di belakang koma, maka dia langsung koma. Oke, untuk pembagian. Nah, sekarang kita lanjut urutan operasi hitung. Oke, materi terakhir ini untuk pecahan. Urutan operasi hitung. Oke, urutan operasi hitung. Urutan operasi hitung yang pertama yang harus dikerjakan adalah apa? Pangkat. Pangkat terlebih dahulu dikerja. Yang kedua adalah perkalian. Yang ketiga adalah penjumlahan, perkalian atau pembagian. Terus penjumlahan atau pengurangan. Oke, catatan penting ya. Catatan penting yang harus kalian pahami adalah ketika bertemu perkalian sama pembagian. Oke. Perkalian dan pembagian.